warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9 Ana Anggraini dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Saya tidak sendiri, saya kali ini ditemani oleh rekan saya adalah Pak Ahmad Dargo, Guru PJOK di SMP Negeri 1 Kayu Agung. Apa kabarnya Pak Ahmad Dargo? Baik Bu, Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas ya Pak ya, kita melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Pak ya. Siap, Bu. Di mana Pak di sini adapun tujuan dari kegiatan supervisi nanti yaitu untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Nah, kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak ya? Di sini tujuannya yaitu untuk persiapan Bapak sebagai awal dari kegiatan pembelajaran Bapak untuk Bapak mempersiapkan lebih dulu tentang kegiatan pembelajaran Bapak supaya nanti pembelajaran yang diberikan di anak didik lebih baik lagi ya Pak ya. Baiklah Pak, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak dalam percakapan pra-observasi ini. Yang pertama Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran saya nanti pertama saya akan menyampaikan memahami konsep aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, spike, dan blok dalam permainan bola voli. Dan yang kedua, siswa menganalisis prinsip dan prosedur aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, dan spike dalam permainan bola voli. Oh, berarti Bapak tadi menyampaikan bahwa tujuannya itu untuk mengamati gerak spesifik tentang passing bawah, passing atas pada bola voli ya Pak ya, kegiatan permainan bola voli. Lalu Pak, bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini Pak? Jadi pengembangan yang ingin saya capai ada dua ya Bu. Pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Pengetahuan ini saya ingin anak bisa memahami permainan bola voli sesuai dengan spesifik teknik Bu. Jadi pengetahuannya nanti saya ingin anak-anak ini memahami gerak spesifiknya, dan yang kedua keterampilan anak-anak setelah mereka memahami gerak spesifiknya, mereka memahami geraknya dan dilakukan praktek dalam permainan bola voli. Ya baiklah Pak ya, berarti ada dua aspek pengembangan ya Pak ya, baik dari pengetahuannya anak memahami gerak spesifik dari passing atas dan passing bawah pada gerakan bola voli. Yang kedua, keterampilannya anak bisa mempraktekkannya ya Pak ya, sesuai dengan petunjuk prosedur yang benar ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak, bagaimana kira-kira rancangan pengembangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Mungkin baik itu dari media, model, maupun strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, boleh Bapak jelaskan? Baik Bu, jadi rancangan pembelajarannya, strategi yang ingin saya laksanakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, integrasi dengan KSE, dan model pembelajaran saya PBL nanti, dan metode pembelajaran saya diskusi kelompok. Jadi nanti pada waktu pembelajaran mereka akan mendiskusikan teknik dasar tadi dalam bentuk pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pembelajarannya. Bagus sekali ya Pak Argo ya. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE ya Pak ya. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menjelaskan tentang model, strategi maupun metode yang akan Bapak laksanakan. Lalu Pak, kira-kira bagaimana media yang akan Bapak gunakan pada kegiatan pembelajaran nanti Pak? Jadi media pembelajaran yang saya akan terapkan ya Bu, pertama itu video. Nanti saya akan menerangkan ataupun menjelaskan lewat video. Dan yang kedua LKPD kelompok. Nanti saya LKPD itu saya bagikan per kelompok untuk hasil pengamatan mereka serta gambar yang saya siapkan. Oh bagus sekali ya Pak ya, jadi sudah ada terstruktur ya Pak ya mau dilakukan. Lalu Pak, dari rencana dan rancangan yang telah Bapak buat, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Baik Bu, jadi pembelajaran ini akan saya lakukan di minggu depan ya Bu, itu di hari Senin. Di hari Senin ya Pak ya? Kelas 81 dari jam pertama sampai jam ketiga Bu. Oke Pak. Baik Pak, jadi nanti Bapak kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas pada hari Senin di kelas 81 jam pertama sampai jam ketiga ya Pak ya. Baik Pak Argo, saya nanti akan datang ke kelas Bapak, saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan, dan saya akan melaksanakan supervisi ya Pak ya di kelas nanti. Nah Pak Argo, nanti setelah melaksanakan supervisi di kelas, kita nanti akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan kita kali ini Pak, boleh saya bertanya kira-kira
apa yang Bapak dapatkan dari obrolan percakapan kita kali ini? Ya Bu, alhamdulillah hasil dari percakapan ini bersama Bu Ana saya bisa menggambarkan persiapan saya nanti ke depan, dan saya akan juga mempersiapkan apa yang saya sampaikan tadi, media pembelajaran, terus bagaimana struktur atau metode atau strategi yang ingin saya laksanakan di kelas sudah saya siapkan karena dari hasil percakapan Ibu. Terima kasih Bu Ana, hasil diskusi hari ini sangat bermanfaat untuk saya Bu. Sama-sama Pak ya, saya juga terima kasih kepada Pak Ahmad Margo karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi, sehingga Bapak juga bisa melaksanakan persiapan yang lebih baik ya Pak ya, agar tujuannya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti dengan maksimal kepada peserta didik. Baik Pak Argo, sampai jumpa di pertemuan pada pekan depan pada hari Senin di kelas 81 ya Pak ya. Saya izin dulu, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar videoka, Bapak dengerin ya. Kalau Bapak sebut salam olahraga, jawabnya jaya, oke? Oke. Baik. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih. Anak-anak sehat, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Benzario Pak, Benzario. Benzario kenapa? sakit. Semoga sehat ya untuk Benzario. Amin. Jadi anak-anak tetap harus juga tetap sehat dan menjaga kesehatan walaupun kondisi sekarang lagi hujan. Baik anak-anak sekalian, dalam pelajaran PJOK sebelum mempelajari pelajaran kita hari ini, Bapak ingin kita mengikuti mindfulness yang dari Bapak ya. Ini mindfulness ini untuk mengkonsentrasikan kita dalam belajar. Baik, tangannya di depan di atas meja. Baik, di atas meja, dan kita fokus pejamkan matanya dan dengarkan instruksi dari Bapak. Baik, semuanya tenang. Sebelum kita belajar, pejamkan matanya dan tangannya di depan serta badannya tegak. Silakan pejamkan matanya. Baik, renungkan. Sekarang renungkan dan tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung, pelan dan buang dari mulut. Ya, baik. Sekarang kalian sudah memejamkan mata. Dengarkan suara yang paling jauh yang kalian dengar sekarang. Rasakan suara yang paling jauh yang kalian dengar sekarang. Baik, sekarang dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian sekarang. Sambil mendengar, atur nafasnya dan buang dari mulut. Baik, bagus. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Oke, sekarang buka matanya dan ngantuk. Oke, sekarang buka matanya dan kita belajar pelajaran PJOK. Tadi adalah pembelajaran bagaimana kita memfokuskan diri untuk bagaimana kita fokus untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar pembelajaran sebelumnya adalah pelajaran sepak bola. Sekarang kita sudah masuk dalam pelajaran selanjutnya, yaitu materinya apa? Permainan bola voli. Baik, sebelum pembelajaran bola voli, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran permainan bola voli. Pertama itu adalah memahami konsep aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, spike dan blok atau bendungan. Dan selanjutnya nanti anak-anak bisa menganalisis prinsip dan prosedur aktivitas gerak spesifik permainan bola voli. Dan yang ketiga mempraktekkan ya, jadi pelajaran PJOK ini mempraktekkan. Dan selanjutnya adalah menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, pendidikan global, gotong royong, mengalah kritis. Karena kita dalam permainan bola voli harus juga menjunjung tinggi sportivitas,
ya itu tercermin dalam sosial dan emosional kita dalam pelajaran olahraga, ya pelajaran PJOK. Baik, sebelum pembelajaran PJOK kita laksanakan, Bapak mau tanya dulu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertama, siapa yang tahu tentang bola voli? Ya, silakan Albert. Bola voli adalah permainan bola besar. Permainan bola besar, siapa lagi? Apa permainan bola voli? Ayo. Yang kalian lihat, siapa yang pernah lihat permainan bola voli? Tunjukin tangan, siapa? Saya. Nah, harusnya tahu. Apa permainan bola voli yang kalian lihat? Dimainkan dengan 6 orang. Yang dimainkan 6 orang. Ada lagi? Ya? Apa? Ada lagi? 6 orang yang dimainkan menggunakan tangan. Ya. Jadi permainan bola voli ada permainan yang menggunakan tangan, jumlah pemainnya 6 dan permainan bola besar. Selanjutnya, di sini siapa yang tahu teknik dasar permainan bola voli? Yang tadi Bapak sebutkan? Servis. Ada servis, apa lagi? Block, smash atau spike. Bagus, berarti sudah memahami teknik dasar permainan bola voli. Selanjutnya, nah tadi sudah dijawab. Berapa jumlah pemain bola voli? Nah, berarti sudah memahami dan sudah mengetahui permainan bola voli. Selanjutnya, di sini siapa yang pernah menonton? Coba, siapa yang pernah nonton bola voli? Banyak ya. Yang pernah bermain? Ada juga banyak. Oke, jadi pernah melakukan, pernah juga menonton. Jadi permainan bola voli ini sangat populer di permainan olahraga. Baik, sebelum kita belajar ini, tadi Bapak kemarin sudah Bapak bagi sesuai dengan minat dan bakat pembelajarannya. Bapak sudah bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi kelompok pertama itu Bapak sudah bentuk, ini adalah kelompok audio. Ya, audio. Oke. Yang ini adalah kelompok visual. Yang tengah dan yang paling ujung adalah kelompok kinestetik. Jadi 3 kelompok ini sesuai dengan minat kalian bermain atau minat kalian belajar yang sudah kalian berikan informasi kepada Bapak. Jadi nanti 3 kelompok ini akan mendapat tugas dan juga akan mendapat materi tentang permainan bola voli. Sama, nanti yang audio nanti Bapak siapkan LKPD-nya untuk mengerjakan tentang permainan bola voli. Kalau audio nanti silakan nonton video yang Bapak tayangkan. Nanti dilihat yang kelompoknya visual akan melihat gambar di buku pelajaran, tapi juga nanti melihat video yang Bapak tayangkan. Dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik atau berjalan ataupun bergerak. Nanti Bapak kasih waktu untuk keliling sekolah untuk mencari informasi tentang permainan bola voli. Boleh kalian mencari sumber dari Bapak Ibu gurunya, PJOK kelas lain, ataupun guru-guru yang pernah bermain bola voli untuk kinestetik. Oke, sebelum kita belajar, Bapak bagi dulu LKPD untuk kalian semua. Ini kelompoknya audio dan ini kelompoknya kinestetik. Oh ini. Dicampur ya. Oke, ini. Baik, jadi sudah Bapak bagi kelompok. 3 LKPD ini, yang kelompok ini ya, audio, nanti ini yang visual dan kinestetik. Tugasnya audio tadi sudah Bapak sampaikan, amati video nanti. Itu LKPD ada 3. Ada menjelaskan teknik dasar passing bawah, passing atas, dan keuntungan karena kita fokusnya ke passing. Sebelum kita praktek nanti, anak-anak diharapkan bisa memahami tentang teknik dasar passing bawah, ya, passing atas dan kegunaannya. Jadi anak-anak sekalian nanti cari sumber belajar yang Bapak tampilkan, dan yang kinestetik boleh mencari sumber di luar kelas. Baik, ini Bapak tanyakan video, nanti anak-anak diamati dan bisa belajar tentang permainan bola
bola voli, dan LKPD-nya boleh mulai diisi, terutama yang audio. Yang visual nanti ditambah gambar di buku pelajaran kita sudah ada di halaman 10, dan nanti yang kines selain ngambil sumber di luar, nanti sumbernya juga dari video. Baik, selamat menyaksikan video dari permainan bola voli. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, simak terus videonya, stay tune. Baik, boleh diamati videonya, nanti dilihat ya. LKPD-nya boleh diisi. Jadi kelompoknya satu Posisi tugas. awal dari passing bawah. Yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tepuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua ibu jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini, akan tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu arah passing. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenalan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan kalian agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila berkenan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai perkenalan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Lebih sering juga digunakan oleh yang main dengan posisi sebagai poster atau umpan. Passing atas Untuk menggunakan posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Sekian video kali ini, terima kasih. See ya. Baik, tadi video sudah diputar, jadi nanti audio boleh mengamati tadi untuk dikerjakan di LKPD-nya. Yang kelompoknya visual, lihat gambar dan ditambah dengan video tadi. Dan yang kelompok 3 boleh kinestetik, nanti berjalan keluar mencari informasi tentang passing bawah dan passing atas dengan guru-gurunya serta video tadi. Baik, anak-anak sekalian, LKPD nanti dikumpul ya. Minggu depan kita akan bertemu. Setelah ini kita praktek ke lapangan dari sumber yang kalian peroleh tadi. Ya, jadi silakan ganti pakaian, nanti pakaiannya untuk ganti pakaian olahraga, dan LKPD-nya disimpan, nanti dikumpul ke Pak Muargo, dan minggu depan kita akan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada yang kelompoknya audio, yang senang tentang video, ada visual gambar, dan juga ada yang menyenangi tentang pembelajaran di luar. Nanti kumpul di Bapak hasil LKPD pengamatannya, dan nanti minggu depan kita presentasi sebelum praktek pembelajaran PJOK selanjutnya. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan materi hari ini? Dari video tadi kita tadi sudah mengamati 2 teknik dasar passing. Apa saja tadi? Atas dan passing bawah. Passing tersebut merupakan teknik dalam bermain yang sangat vital karena itu dasarnya untuk bermain bola voli. Ya, baik anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan lagi materi hari ini? Baik, sudah mengerti ya, sudah memahami. Jadi sampai ketemu nanti minggu depan hasil LKPD-nya, dan nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk ganti pakaian. Kita praktek permainan bola voli sesuai dengan kemampuannya.
Nanti Bapak bagi kelompok juga di lapangan sesuai dengan kelompok yang sudah memahami permainan voli dan ada yang mungkin ingin lebih memahami, nanti ada kelompoknya lagi. Ya, kita menerapkan prakteknya tadi sesuai dengan KPD kita ya. Baik, karena tadi tidak ada pertanyaan dan juga sangat bagus hari ini aktif, anak-anak sekalian sudah aktif dalam pelajaran PJOK permainan bola voli. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, pengetahuan olahraga sangat penting karena selain kita mengetahui, sebelum kita praktek harus mengetahui dengan pengetahuannya. Baik ya anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Ingat tugas minggu depan, ingat pembelajaran kita minggu depan, dan kita langsung praktek. Nanti ketua kelas langsung arahkan ke lapangan dan kita akan praktek permainan bola voli. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, jadi kesimpulan hari ini sudah memahami tentang passing. Baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lapangan dan praktek ya. Silakan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Apa kabarnya Pak Argo hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ana, sangat luar biasa ini. Alhamdulillah baik ya. Baiklah Pak Argo, mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait masalah proses pembelajaran, observasi pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya ya Pak ya. Adapun tujuannya dalam kegiatan ini Pak untuk evaluasi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di observasi kelas kemarin ya Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak Argo yang akan saya sampaikan tentang kegiatan observasi yang telah kita lakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Argo sekarang setelah kegiatan observasi telah kita lakukan? Alhamdulillah lega dan juga senang ya Bu Ana, karena selama ini kita kan belajar mungkin hanya siswa yang melihat kita dalam diri kelas, tapi sekarang sudah diawasi dan bisa dilihat langsung oleh Bu Ana, dan mungkin perasaan ya senang karena bisa melihat mungkin kekurangan yang mungkin saya alami Bu Ana. Iya, jadi bisa melihat kekurangan yang mungkin selama ini tanpa kita sadari ya Pak Argo ya. Kalau udah jadi untuk observasi, mungkin kita tidak tahu bahwa ada hal-hal yang harus mungkin kita perbaiki. Nah, kira-kira Pak Argo dalam kegiatan pembelajarannya tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan tersebut Pak? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu adalah berfokus kepada kognitif dalam pembelajaran PJOK, karena di dalam pelajaran PJOK kognitif itu sangat penting, tidak kalah penting dengan keterampilan, tetapi di dalam pembelajaran itu anak-anak sering juga hanya fokus ke keterampilan. Jadi kognitif saya pada sesi ini saya lebih fokus ke kognitif dalam tujuan pembelajaran saya. Jadi ya Pak Argo jelaskan tadi ingin lebih fokus pada tahap kognitifnya Pak ya. Mungkin sebelumnya lebih ke keterampilan yang anak-anak itu kalau belajar olahraga itu Pak Argo pastilah senang di lapangan ya Pak Argo. Jadi yang kognitifnya mungkin kadang-kadang seperti terlupakan. Lengkap sekali ya Pak Argo. Jadi di area pengembangan kognitif itu sudah terencana sekali bagi Pak Argo dalam penjelasan secara teori maupun pendukung media-medianya dengan melihat anak itu diperlihatkan dengan video pembelajaran ya Pak ya. Kan kita kemarin sudah melaksanakan observasi ya Pak ya. Dari kegiatan pembelajaran itu menurut Bapak adakah kekurangan yang belum tercapai sesuai dengan rencana Bapak? Ya, jadi memang ada beberapa catatan ya Bu. Menurut saya mungkin hal yang menjadi vital mungkin masih terjadi itu di dalam kelas. Anak-anak ini ada yang kurang memahami materi tersebut karena mungkin mereka ada yang tidak fokus dalam belajar, ada juga yang mungkin mereka tidak memahami dengan seksama apa yang disampaikan. Jadi kesimpulannya Bu, mungkin dari catatan itu yang saya mungkin menjadi catatan saya Bu, Ya. itu kurangnya minat anak ini dalam pembelajaran kognitif Bu, karena ada beberapa siswa yang masih malas dalam belajar pengetahuan tentang permainan olahraga.
Jadi benar kata Bapak tadi, siswa itu kalau diajar belajar di kelas, buat pelajaran yang lain saja belajar di kelas. Iya. Kalau mau kognitif itu, kalau PJOK tuh taunya enak di lapangan. Iya, Bu, keterampilan. bermain. Jadi kedepannya rencana Pak Argo bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Iya, jadi mengatasi dari ini, Bu. kegiatan yang sudah kita laksanakan? Jadi saya mengatasinya nanti mungkin saya lebih memvariasikan, Bu, pembelajaran di dalam kelas. Jadi mungkin setengah mungkin kita bermain di dalam kelas, mungkin nanti kita buat media pembelajaran yang menarik, bentuk kuis ataupun gambar-gambar, video yang lebih menarik, karena mungkin video saya kemarin masih menonton, Bu. Jadi mungkin mereka lihat di YouTube saja bisa, tapi mungkin ditambah dengan permainan, tambah dengan gerak-gerak, tambah dengan ketawa, mungkin mendengarkan lagu dan lain-lain, mungkin itu lebih menyenangkan bagi mereka dan mungkin mereka bisa langsung menerima materi itu dengan baik untuk kedepannya. Itu rencana saya. Bagus sekali ya Pak Argo ya. Jadi benar kata Pak Argo, jadi jangan hanya siswa menonton ya Pak ya. Iya. Jadi tidak menonton. Jadi kalau bisa diselipkan ada game-game kecil ketika siswa menonton, mereka mempraktekkan Iya. langsung ya. Benar-benar sekali Pak Argo ya. Bagus sekali ya rencana Pak Argo. Siap. Semoga untuk kedepannya bisa Pak Argo terapkan ke siswa ya Pak ya, sehingga kegiatan pembelajaran yang akan Pak Argo laksanakan bisa lebih bagus lagi. Kira-kira itu kedepannya kapan akan dilaksanakan Pak rencana Bapak tadi? Jadi rencana saya itu bisa saya laksanakan mungkin nanti kelas selanjutnya ya, Bu, karena kelas kemarin yang terakhir, mungkin kelas selanjutnya dengan materi yang baru, karena materi kemarin sudah selesai, mungkin setelah ini langsung saya akan laksanakan di kelas. Ya, semoga bisa terlaksana sesuai dengan rencana dan harapan Pak Argo ya Pak Argo ya, Terima kasih, sehingga Bu. kedepannya siswa itu bisa lebih tertarik baik dalam kognitif maupun keterampilan Siap. pada pelajaran PJOK. Amin. Itu saja ya Pak Argo. Mungkin di lain waktu setelah Pak Argo mungkin memperbaiki pembelajaran, kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak Argo Siap, Bu. tentang perkembangannya. Siap. Saya juga terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama, telah Pak memberikan Argo. pencerahan pada Ya. saya juga, terus juga bisa sharing sama Bu Ana untuk memperbaiki pembelajaran saya ke Ya, depan. sama-sama bisa jadi PR juga bagi saya tentang masalah yang Pak Argo hadapi. Siap. Baiklah Pak Argo, mungkin di lain waktu kita sambung lagi ya Pak Argo ya. Saya izin permisi dulu, kita akhiri dulu percakapan kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.